Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Sohibul Adkar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan kami terkait hukum pajak. Adapun anggota kelompok 3, yakni ada Ahmad Nurul Rozi, Sentagar Diatri Putra, Raihan Faiz Irma Utama, dan saya sendiri Dianita Rahimina. Baiklah, jadi materi yang kami bahas ini yaitu hukum pajak, membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian dan istilah dalam hukum pajak, sejarah singkat hukum pajak, dan hal-hal yang diatur dalam hukum pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pembahasan terkait hukum pajak, pembahasan pertama yakni tentang pengertian pajak, pengertian hukum pajak dan istilah-istilah yang ada dalam hukum pajak. Untuk pengertian pajak itu sendiri terbagi atas 2, ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi berasal dari kata belasting dalam bahasa Belanda yang artinya perpajakan atau fiskal, di mana belasting dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia yang berarti pajak yaitu suatu pungutan oleh pemerintah dari rakyatnya untuk membiayai pengeluaran pemerintahan. Biasanya istilah ini dipakai terhadap suatu pungutan pemerintah untuk kebutuhan umum masyarakat, keperluan khusus masyarakat untuk pemakaian barang tertentu, untuk jasa, dan lainnya, yang dalam hal ini biasanya disebut juga dengan retribusi. Definisi pajak baru dicantumkan dalam perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Ketentuan Umum Pajak tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 1, yaitu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk definisi dari hukum pajak itu sendiri, menurut Muhammad Jafar Saidi, hukum pajak terbagi menjadi 2 pengertian, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum pajak adalah hukum yang berkaitan dengan pajak. Sedangkan dalam arti sempit, hukum pajak adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum. Hukum pajak dalam buku pengantar hukum pajak oleh Santoso Brotodiharjo, hukum pajak yang disebut juga hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak, atau dalam hal ini ia juga disebut dengan wajib pajak. Adapun istilah-istilah dalam hukum pajak seperti pajak itu sendiri, kemudian wajib pajak, badan, pengusaha kena pajak, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, masa pajak, tahun pajak, pajak yang terhutang, SPT, surat pemberitahuan, dan masih banyak istilah-istilah lain yang kita kenal dalam hukum pajak. Kemudian apa sih yang diartikan sebagai pajak itu sendiri, wajib pajak, pengusaha atau pengusahaan kena pajak. Nah, untuk pengertian pajak itu sendiri seperti yang sebelumnya saya jelaskan, untuk wajib pajak itu sendiri adalah orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Ada juga istilah NPWP atau nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri si wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam undang-undang perpajakan. Dan untuk definisi dari istilah-istilah yang lain bisa kita bahas di ruang classroom nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pajak di Indonesia. Sejarah pajak di Indonesia dimulai pada masa kerajaan yang disebut upeti. Upeti adalah pemberian secara yang bersifat memaksa dari rakyat kepada kerajaan. Kemudian Indonesia dijajah. Setelah penjajahan Inggris berakhir, maka Indonesia dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, pada tahun 1907, peraturan tentang land rent dikeluarkan atau sewa tanah, yang kemudian diubah dan ditambah dengan nama
Ordonansi Lentrente pada tahun 1939. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang namanya diganti dengan pajak tanah. Dan setelah Indonesia merdeka namanya diubah menjadi pajak bumi. Istilah pajak bumi ini diubah menjadi pajak hasil bumi. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama Lentex atau pajak tanah disebut dengan pajak bumi. Pada saat itu pendiri Republik menuangkan masalah pajak dalam Undang-Undang 1945 dalam hal keuangan dalam pasal 23 pada butir kedua yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian pajak sebagai nyawa negara telah secara resmi diatur dalam Undang-Undang 1945. Sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun pada saat pemerintahan Soekarno pasca reformasi kemerdekaan, situasinya belum stabil. Pada tahun 1989, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui pembaruan sistem perpajakan nasional atau PSPN dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP, pajak penghasilan atau PPH, PPN dan PPNBM, PBB atau pajak bumi dan bangunan, serta bea materai. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian dari sejarah singkat hukum pajak di Indonesia. Selanjutnya saya lanjutkan kepada presentator selanjutnya. Halo. Hal-hal yang diatur dalam perpajakan. Menurut Bahari 2002, dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak, ia mendefinisikan bahwa hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sehingga dalam hal ini hukum pajak mengatur yang pertama, siapa-siapa wajib pajak, dan yang kedua, objek-objek apa yang dikenakan pajak, yang ketiga, kewajiban pajak, kewajiban wajib pajak tentang pemerintah, yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Siapa-siapa wajib pajak meliputi yang pertama orang pribadi, yang kedua badan, yang ketiga warisan, dan yang keempat bentuk usia tetap, dan memiliki dasar hukum pasal 2 Undang-Undang UU Nomor 36 Tahun 2008 berlaku sejak tanggal 1 Desember tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983, dan yang kedua per 43 ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 tentang penentuan subjek pajak dan negeri dari luar negeri. Yang kedua, objek pajak yang dikenakan pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan keuntungan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Dan yang ketiga, hak-hak wajib pajak meliputi hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Kewajiban wajib pajak meliputi kewajiban pendaftaran diri dan lain-lain. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak, penyebab timbulnya pajak, aturan formil, dan yang kedua, ajaran material. Kemudian selanjutnya yang kelima itu cara penagihan pajak. Ada beberapa prosedur yang secara umum dilakukan oleh jurusita pajak dalam menagih pajak pada penanggung jawab. Itu yang pertama, menagih setika dan sekaligus. Kemudian kedua, surat teguran atau peringatan. Yang ketiga, memberikan surat paksa tepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan. Kemudian yang keempat, mengusulkan pencegahan seperti pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri. Kemudian yang kelima, melaksanakan penyanderaan. Kemudian yang keenam, melaksanakan penyitaan dengan surat sita yang diberikan 2 kali 24 jam surat paksa diterbitkan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, menjual barang yang disita atau pelelangan yang dilakukan apabila dalam 14 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Kemudian selanjutnya yang keenam yaitu cara mengajukan keberatan pajak. Keberatan pajak yang disampaikan wajib pajak biasanya diajukan atas, yaitu yang pertama surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB. Kemudian yang kedua,
surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Kemudian yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang biaya tambahan atau SKPKBT. Kemudian yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Kemudian terakhir, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Kemudian yang ketujuh, yaitu cara mengajukan gugatan atau banding ke peradilan pajak. Tata caranya yaitu yang pertama, surat banding atau gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, surat banding dan kelengkapan administrasi diajukan kepada pengadilan pajak dengan alamat Jalan H.Y. Murok nomor 7 Jakarta Pusat 10120. Kemudian yang ketiga, surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP atau Pemda disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Kemudian yang keempat, surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJBC disampaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan yang dibanding diterima. Kemudian yang kelima, surat gugatan disampaikan dalam jangka waktu 14 hari untuk gugatan atas pelaksanaan penagihan dan 30 hari untuk gugatan atas keputusan. Kemudian yang keenam, terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding dan terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, surat banding atau gugatan dapat disampaikan dengan cara dikirim melalui ekspedisi tercatat atau pos tercatat atau diantar langsung dan disampaikan melalui loket penerimaan surat pengadilan pajak. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.